ketika nasabnya dinafikan oleh Ketua Umum MUI yang luar biasa ini, Ketua MUI tahun 1993 melakukan statement bahwa tidak ada keturunan Nabi di Indonesia, semuanya terputus. Gus Dur tampil sebagai dewa penolong dan meredam. Jadi ini salah satu kesaksian bahwa pada tahun 1993 sesungguhnya para habaib di Indonesia itu sudah mendapat pernyataan keras dari Majelis Ulama Indonesia, dan itu ketua umumnya langsung yang mengatakan bahwa habaib itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kala itu kemudian yang tampil membela adalah Gus Dur. Nah, coba bayangkan itu betapa orang-orang NU ini berkali-kali menolong para habaib, tetapi masih ada oknum-oknum habaib yang kurang ajar terhadap ulama-ulama NU. Dan saya kira oknum-oknum ini harus kita libas karena merusak tatanan kebangsaan kita, merusak agama Allah Subhanahu wa taala, dan mengkhianati bagaimana ketulusan orang-orang NU untuk membela mereka pada saat mereka lagi kesusahan. Secara juga mencatat bagaimana Kiai Wahab Hasbullah yang kemudian meminta kepada Presiden Soekarno agar mereka dijadikan warga negara Indonesia. Coba bayangkan itu jasanya NU. Tetapi apakah mereka pernah mau menghitung itu? Atau setidaknya misalnya para oknum-oknum ini mau belajar dari para leluhurnya yang bisa hidup berdampingan dengan baik dengan orang-orang NU. Seperti misalnya bagaimana hubungan Abah Lutfi dengan Gus Dur. Inilah yang menurut hemat saya kita sesalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tahun Langit 9 dari Buta Panditalopi Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini ada satu video, dan ini sesungguhnya adalah merupakan video yang sudah tayang di pada Suka TV, tetapi ini menarik untuk saya up dan sangat layak untuk saya up di sini. Kenapa? Karena ini bicara soal beberapa memori penting bagaimana kaum Baklawi diselamatkan oleh Nahdlatul Ulama, tetapi bagaimana kemudian masih ada oknum-oknum yang berperilaku buruk terhadap ulama-ulama NU. Salah satunya misalnya bagaimana Rizik Syihab dulu yang mengatakan Gus Dur, mohon maaf ini Gus Dur itu tidak saja buta hatinya, tapi tidak saja buta matanya, tapi buta hatinya. Dan saat itu ketika kita semua merasa sangat berang dengan pernyataan itu, karena bisa saja sebenarnya kita gulung waktu itu orang-orang FPI sebelum dibubarkan oleh negara, andai kata Gus Dur tidak bijak menyikapi persoalan Rizik Syihab waktu itu. Jadi lagi-lagi di situ dia tertolong. Nah, belum lagi sejarah-sejarah sebelumnya sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi. Oke sahabat, tidak perlu berlama-lama, kita langsung dengar seperti apa paparan dari narasumber yang merupakan salah satu mantan ajudan daripada Gus Dur, yang banyak tahu soal seperti apa hubungan antara Gus Dur dan habaib, dan termasuk peristiwa tahun 93 waktu habaib dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia bukan keturunan Nabi, lalu Gus Dur pasang badan membela mereka. Pernah menjadi ajudan. Kita simak secara nah ini yang paling menarik nih. Apa kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Ini udah keren, ini udah kiai ini. belum makomnya ini. Belum Kang. Ya. Ini lagi hit, rame, polemik nasab habaib. Ya. Nah, saya pengen cerita atau saya pengen mendapatkan insight cerita bagaimana sih Gus Dur itu berinteraksi dengan habaib.
Atau bagaimana sih perlakuan habaib terhadap Gus Dur? Nah, ini kan menarik ini. Karena habaib itu ya, para habib itu kebanyakannya di mana? Ya di NU organisasinya. Betul. Karena sama tradisi keilmuannya kan hampir sama. Ada cerita nggak itu dengan habib siapa saja sih yang paling dekat itu ya, yang biasa berinteraksi dengan Gus Dur? Iya, setahu saya memang dulu Gus Dur juga selain dekat sama para kiai-kiai di Indonesia juga dekat juga sama kalangan habaib. Iya. Seperti contohnya Habib Lutfi Pekalongan, lalu ada Habib Hasan, Habib Jindan, terus Habib almarhum Habib Jafar, lalu Habib Sekumpul, Habib Sekumpul yang di Kalimantan ya, gitu. Lalu juga dan Habib Asegab Parung, dan banyak sekali ya. Bahkan ketika Gus Dur kedatangan tamu seperti Syekh Hisam Kabani itu yang dari Yaman tapi bertinggal di Amerika, biasanya menemui Gus Dur dulu, setelah itu bareng-bareng biasanya ke Habib Lutfi Pekalongan. Dan ketika saya beberapa kali diajak umroh sama Gus Dur, saya juga menyempatkan diajak Gus Dur itu silaturahmi ke para ulama-ulama di Arab Saudi maupun di negara Timur Tengah seperti kayak di Qatar, Dubai, sehingga saya melihat bahwa Gus Dur memang punya kedekatan dengan para habaib gitu ya. Pada zuriyah Nabi pada itu zuriyah ya. Nabi. Habib Munjir Al-Musawa itu kan memang juga dekat sama Gus Dur karena beberapa kali juga diundang di pengajian di Kalibata gitu. Gus Dur mengundang atau sebaliknya. Pernah ada cerita waktu itu ketika Gus Dur di bandara di Cengkareng itu kan ruang VIP roomnya kan memang dulu masih mudah dilihat, ada ruang VIP di situ dikasih sekat-sekat biasanya kalau menteri atau itu kan di ruang yang VIP. Dan waktu itu memang setiap orang di bandara ketika masuk VIP itu melihat Gus Dur biasanya kan dia minta waktu langsung itu salam gitu, mau salaman, salam. Saya bilang Pak nih ada yang mau salaman, saya bilang Pak nih ada yang mau salaman. Akhirnya Gus Dur salaman, terus Gus Dur tanya siapa man itu Pak Habib Munjir Al-Musawa itu majelis Rasulullah gitu, yang kemarin ngaji sama Bapak. Oh iya gitu. Iya masih muda itu, orang alim, tapi usianya nggak lama itu. Oh masya Allah. Gus Dur itu udah bilang begitu. Gini Kang, ini masalah nasab habaib ya. Nah ini kian meruncing nih, rame. Nah, malahan kemarin saking ramainya ada yang menuntut untuk tes DNA, ya kan. Terus kemudian juga hasil mungkin riset dari kita bahwa mengatakan bahwa nasabnya para habaib itu ya Ba'alawi itu, yang dari Ba'alawi itu tidak tersambung ke Rasulullah. Nah, ternyata ini yang saya lihat dari literasi itu sudah ada sekitar tahun 1993 tua Umum MUI Pak Kiai Haji almarhum Hasan Basri ya, mengatakan bahwa keturunan Nabi tidak ada di Indonesia. Ya katakan hampir sama ini isunya gitu. Tidak tersambung lah karena keturunan Nabi itu udah selesai gitu semuanya. Nah, muncul sosok Gus Dur, katanya membela, itu bagaimana nih ceritanya nih? Iya, saya sih memang pernah dengar langsung dari beliau ketika memang saya melihat kan Gus Dur memang sudah dekat sama kalangan habaib, namun tiba-tiba memang pas ada kejadian di Monas waktu itu, di mana ormas yang hari ini sudah dibubarkan yaitu FPI menyerang kelompok yang memang sedang menyerukan kedamaian gitu ya. Dan di situ akhirnya terjadi wawancara, dan yang diwawancara itu kan salah satunya adalah Habib Rizik ya. Betul. Waktu itu memang Habib Rizik sempat mengatakan bahwa Gus Dur tuh mohon maaf buta mata buta hati gitu. Saya sebagai santrinya waktu itu merasa terpukul, sedih, marah gitu ya. Sampai teman-teman Komandan Banser di beberapa wilayah juga telepon bagaimana tindakan teman-teman Ansor terhadap
pernyataan itu. Iya. Akhirnya saya di sela-sela Gus Dur selesai terima tamu, saya ngobrol sama beliau, nanya, saya bilang, Pak, itu apa namanya, berita tentang pernyataan Habib Rizik itu gimana Pak? Saya bilang gitu. Menghina Bapak. Iya, menghina Bapak gini gitu. Walaupun dia udah dengar juga mungkin dari beberapa tamu. Iya. Terus dia bilang, suka apa-apa man, biar aja gitu. Karena kata Gus Dur, saya dulu juga kalau dia tahu sejarah, saya juga pernah bela Habaib kok. Kapan Pak? Saya bilang gitu. Wah, itu tahun berapa itu, kata dia? Ya tahun 90-an ya, mungkin 93. Iya, 92, 93 lah ya. Ketika MUI itu dijabat oleh almarhum Kiai Hasan Basri ya. Basri, yang menyatakan tadi seperti itu. Sehingga terjadi kegaduhan, dan waktu itu kan ceritanya memang Habib yang dituakan yaitu Habib Ali Kuitang memerintahkan Habib Noval untuk Noval bin Jindan Ciledug gitu ya. Ciledug, ayahnya dari beliau atau kakeknya, saya kurang paham. Mencoba untuk menjelaskan, menetralisir apa dengan pernyataan yang itu tersebut katanya. Dan selama 2 tahun lamanya kegaduhan itu tetap ada. Karena memang merasa apa dianggap tidak diakui gitu ya. Terus akhirnya dengan inisiatif Gus Dur gitu, beliau ceramah di pengajian-pengajian gitu ya, menjelaskan di media bahwa kalangan Habaib itu diterima di Indonesia. Sempat beliau mengeluarkan pernyataan salah satunya bahwa hanya orang yang bodoh yang mengatakan batu permata sebagai batu kerikil, istilahnya Gus Dur seperti itu. Itu sebetulnya pernyataan itu ditujukan kepada MUI dan pemerintah, karena memang itu kan kepanjangan tangan pemerintah Orde Baru. Iya, betul. Akhirnya setelah Gus Dur mengeluarkan pernyataan tersebut dan menjelaskan di setiap pengajian-pengajian yang beliau hadiri, akhirnya kegaduhan itu kan selesai, dan kalangan Habaib sampai hari ini tetap ada dan tetap diakui dan dihormati gitu ya. Sehingga menurut saya bahwa tentu kita mungkin NU dan kalangan Habib memang harus bersatu, karena mungkin ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap kekompakan NU dan kalangan Habaib, karena apa yang diajarkan dan yang dilakukan adalah tradisi-tradisi yang memang diajarkan oleh para ulama dan para Habaib. Jadi sama semua ajaran yang dilakukan, maulid, ziarah dan segala macam. Iya. Jadi ketika itu memang MUI itu menjadi salah satu alat kepanjangan pemerintah untuk Gus Dur waktu itu kan sangat bertentangan dengan Orde Baru gitu ya. Nah, kemudian di satu sisi bahwa Habaib itu juga dekat dengan Gus Dur. Nah, atau memecah untuk kekuatan biar tidak dekat dengan Gus Dur atau bagaimana? Ya, waktu itu sih sebetulnya kan memang sejarahnya, kalau kita baca sejarah dulu, NU ini kan memang ada di Jakarta itu ketika Mbah Hasyim atau Kiai Wahid Hasyim itu ingin mendirikan NU di Jakarta itu kan dengan Habis Buloh ya. Dengan Pak Hasbuloh itu kan menemui Habib Ali Kuitang, karena dulu ulama salah satu yang dihormati di Jakarta itu kan Habib Ali Kuitang. Dan setelah itu Habib Ali Kuitang juga mengutus beberapa kiai Betawi untuk mendirikan NU di Jakarta, sehingga dan waktu itu kan ayah Gus Dur juga tinggal di Taman Amir Hamzah, rumah dinas menteri, sehingga konon sejarahnya itu Gus Dur juga sempat diajak ngaji di Habib Ali Kuitang. Katanya sempat khatam 9 kitab. 9 kitab itu ya. Sehingga memang kedekatan itu sudah terjalin dengan baik. Bahkan dulu saya dengar dari teman-teman NU masanya Gus Dur. Jadi ketika Gus Dur membela tahun 93 itu, akhirnya Habaib itu ketemu Gus Dur di
kantor NU, karena Gus Dur sebagai ketua PBNU, dan ketika itu ada nampan ya, lalu di bawahnya itu ada logo NU gitu ya. Biasa itu kan kayak souvenir gitu. Betul. Nah, Habib itu melihat itu marah, padahal itu di kantor NU. Iya. Dia memarahi, ya kalau dibilang sekarang office boy-nya lah ya, betul, bahwa Anda tidak boleh menilai NU seperti ini. Ini sama aja merendahkan. Saya aja menghormati, masa Anda justru dijadikan penampan? Menjadi penampan gitu. Sejak itu akhirnya tidak ada lagi nampan-nampan yang berlogo NU gitu. Salah satu yang saya dengar cerita. Jadi begitu dekat Gus Dur dengan kalangan habaib itu menurut saya. Nah, jadi waktu itu memang jangan sampai kekuatan habaib dengan Gus Dur itu menyatu, akhirnya ada semacam operasi atau infiltrasi atau bagaimana? Iya, jadi mungkin dulu ketika Gus Dur sudah sangat dekat dengan kalangan habaib dan Gus Dur membela, tentu ada ketidaksukaan pemerintahan Orde Baru waktu itu, karena ini merupakan suatu ancaman ya. Kekuatan Islam dua ini kalau bersatu ini kan dahsyat gitu. Akhirnya memang pada akhirnya habaib memang sengaja untuk dipisahkan, karena Gus Dur dari dulu kan memang membela ketidakadilan, sehingga menurut pemerintahan masa lalu itu sulit mengendalikan Gus Dur, karena beliau memang salah satu tokoh hebat NU pada masanya. Dan saya pikir ketika isu ini bergulir kembali begitu ya, tentu saya tentu bukan ahli sejarah atau bukan ahli bahasa masail terkait masalah nasab. Itu saya pikir nggak perlu kita perpanjang kegaduhan ini. Kita udah saling menghormati aja gitu ya. Baik NU maupun kalangan habaib, lebih baik kan kita bersatu, itu lebih baik. Sehingga cita-cita perjuangan para ulama kita atau ulama NU pun bisa terwujud. Gitu ya. Oke, jadi pada intinya bahwa kedekatan Gus Dur dengan habaib memang luar biasa ya pada eranya, dan kemudian juga pembelaan Gus Dur terhadap Habib ketika itu tahun 1992-93 yang isunya tidak main-main waktu dulu itu ya. Itu ketua MUI, ketua umum MUI yang mengatakan bahwa tidak ada keturunan Rasulullah di Indonesia itu ya. Nah, itu sungguh sangat luar biasa. Malah saya dengar itu, dilihat itu ada sebuah berita nasional yang mengatakan apa jasamu Habib, habaib di Indonesia. Nah, itu dahsyat itu. Kelihatannya ambiennya atau atmosfernya hampir sama dengan sekarang. Iya, sepertinya gitu ya. Mungkin ada orang yang tidak suka gitu. Karena setelah Gus Dur meninggal, saya tetap menjalankan tradisi Gus Dur juga. Saya akhirnya silaturahmi ke Habib Jindan di Tangerang, dan dia cerita bahwa pondok ini dulu peletakan batu pertamanya Gus Dur gitu Habib Empang, Habib Pekalongan, Habib Lutfi. Terakhir saya juga PWNU DKI itu mengundang Habib Taufik sebagai ketua Rokitul Alawiyah untuk mengisi halal bihalal acara NU. Dan karena buat saya ya kita memang tidak boleh dipisahkan, kita bersatu, saling menghargai gitu. Sehingga kalau kuat ini kan kita bisa bareng-bareng gitu ya, membangun bangsa ini. Sekarang juga kan ada nih satu dua Habib itu ya yang kadang-kadang ceramahnya gitu kan, statementnya itu menyinggung perasaan para kiai pribumi gitu kan, atau masyarakat pribumi. Nah, itu bagaimana ya itu kalau Anda mensikapinya? Iya, saya melihat kan bahwa terkadang memang para habaib hari ini juga mungkin tidak melihat sejarah masa lalunya ya, bahwa kita adalah bagian yang sama begitu, dan habaib juga pernah seiring sejalan dengan NU dan dibela oleh NU, sehingga sebetulnya nggak kurang baik kalau pada akhirnya memang mengkritik atau ceramahnya itu sedikit menyinggung para ulama gitu ya, karena Gus Dur
mungkin ketika merasa terzolimi dengan pernyataannya Habib Rizik, kan Gus Dur juga tidak bereaksi. Padahal kalau Gus Dur bereaksi tentu efeknya juga sangat besar, karena pendukung Gus Dur juga sangat banyak. Karena saya mengalami pernah di Purwakarta itu, ketika Gus Dur ceramah kan dihadang oleh FPI waktu itu, dan polisi pernah bilang sama saya agar Gus Dur tidak keluar dulu dari arena acara karena masa FPI begitu banyak. Tapi Gus Dur bilang kita tetap balik jalan karena saya udah ada acara lain. Kalau memang saya takut, emang nyawa ini milik siapa? Akhirnya kita jalan di kerumunan masa, tapi saya lihat masa itu juga pada akhirnya nggak ngapa-ngapain, hanya berusaha untuk melihat Gus Dur gitu. Jadi kalau andai kata Gus Dur turun dari mobil, saya yakin itu pada salaman gitu ya. Dan zaman itu kan walaupun Gus Dur mantan presiden kan tidak dapat kawalan memang. Karena Gus Dur memang tidak mau. Gitu. Betul. Dan saya melihat mudah-mudahan ya Habaib hari ini juga bisa menahan statement-statement yang barangkali bisa menyinggung perasaan para ulama. NU, atau para orang pribumi atau gitu, para pribumi juga gitu ya. Karena sama-sama berdakwah kan, sama-sama berdakwah, jadi ya mencoba untuk menghindari hal-hal yang pada akhirnya saling tersinggung. Karena kalau kita pecah juga nanti orang lain yang akan tepuk tangan. Betul. Ya, terima kasih Kang Sulaiman, luar biasa itu ya ceritanya. Ini bukan cerita biasa, tetapi memang sejarah bagaimana kedekatan Gus Dur dengan Habaib, bagaimana Gus Dur mencintai Habaib, bagaimana pula Habaib mencintai Gus Dur, menghormatinya. Mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan bagaimana konflik atau polemik tentang nasab Habaib tidak hanya sekarang, tetapi pada era Gus Dur tahun 90-an pun terjadi. Dan di situ Gus Dur membela Habaib. Habaib itu banyak ditolong oleh ulama-ulama NU. Yang pertama, ketika Mbah Wahab mengusulkan ke Soekarno untuk menjadi WNI, bangsa suku-suku Yaman dan sebagainya untuk menjadi WNI. Dari situlah warga-warga Yaman menjadi warga negara Indonesia atas usul Mbah Wahab. Yang kedua, ketika rame, malahan kemarin saking ramenya ada yang menuntut untuk tes DNA, ya kan. Terus kemudian juga hasil mungkin riset dari kita bahwa mengatakan bahwa nasabnya para Habaib itu ya Ba'alawi itu, yang dari Ba'alawi itu tidak tersambung ke Rasul sebagai dewa penolong dan meredam terhadap Islam. Oke, saya kira ada beberapa poin yang sangat penting dalam video ini. Yang pertama soal bagaimana NU begitu mengistimewakan para Habaib, di mana Kiai Hafazullah sendiri yang meminta kepada Presiden Soekarno agar mereka kemudian diakui sebagai warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika tahun 1993 pada saat mereka dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai orang yang tidak bernasab ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali para Habaib ini dibela oleh Gus Dur. Dan saya kira apa yang dilakukan Gus Dur itu ya seyogyanya itulah yang memang dilakukan sebagai orang NU terhadap para Habaib, terlepas dari gonjang-ganjing yang terjadi hari ini. Tetapi karena itu juga kemudian yang membuat kita kesal, yang membuat kita sampai hari ini meradang dengan kelakuan mereka adalah dengan adanya oknum-oknum ini yang sepertinya tidak mau membaca dan melihat itu sejarah. Mereka dengan seenak bedulnya mencurut-curutkan ulama-ulama NU. Bahkan Rizik Syihab sendiri pernah mengatakan Gus Dur tidak saja buta matanya tapi juga buta hatinya. Ini kan sangat kurang ajar sebenarnya. Dan lagi-lagi di situ dia tertolong karena andaikan Gus Dur marah atas pernyataan itu dan memerintahkan kaum Nahdien dalam hal ini Banser untuk bergerak menggeruduk FPI, maka pada saat itu FPI sudah digulung oleh Banser.
sebelum dia dibubarkan oleh negara. Nah, bahkan kalau kita dengar pernyataannya Gus Dur, apa yang dia bilang soal mereka itu, ormas-ormas bajingan, kan begitu kan pernyataannya Gus Dur waktu itu. Tapi sekali lagi bahwa diskursus soal perhabibang ini, soal pernasahabang ini, saya kira tidak akan bisa berhenti selama oknum-oknum ini tidak melakukan tes DNA. Apalagi mereka tidak pernah menyatakan secara jelas, nyata, gentel, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, ngaku-ngaku datuknya pemberani, tapi tidak jantan melakukan permohonan maaf di media secara langsung. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.